Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dalam acara Pelita Hati. Hari ini kita akan berbicara tentang apa maksud menghujat Roh Kudus. Dan Matius 12 ayat 31 akan menjadi dasar firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita dengan bunyi demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh melihat pasal 12 ini secara menyeluruh, dikatakan bahwa pada saat itu terjadi pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus, yang mana ini adalah sebagai salah satu tanda dari datangnya kerajaan Allah dalam dunia ini, terkhusus dalam konteks Yahudi saat itu. Namun sayang sekali saudara, ternyata orang-orang Yahudi, terkhusus para ahli Taurat, tidak percaya kepada Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Sebaliknya dikatakan mereka menuduh bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Nah, ketidakpercayaan dan tuduhan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan pekerjaan roh setan, inilah dosa menghujat Roh Kudus. Atau singkatnya, ketika pekerjaan Roh Kudus dianggap sebagai pekerjaan roh jahat, atau jika Roh Kudus itu dianggap roh jahat, ia menghujat Roh Kudus. Nah, menanggapi akan kerasnya hati dan sikap mereka yang begitu jahat dan agresif, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa segala dosa dan hujat manusia itu akan diampuni apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini pun tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Wow, sangat menakutkan dan menyeramkan saudara. Saudara ingat dengan Ananias dan Safira, mereka mati karena mendustai dan mencobai Roh Kudus. Petrus mengatakan bahwa mereka telah mendustai Allah. Dan di sini kita melihat bahwa betapa seriusnya dosa terhadap Roh Kudus yang kemudian dikatakan telah berdosa kepada Allah. Sekarang siapa orang yang menghujat Roh Kudus pada masa kini, saudaraku? Yang pertama, ketika seorang mengeraskan hatinya dan terus-menerus menutup hatinya bagi Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dia menjauhkan diri dari Tuhan, tidak ada keinginan untuk hidup dalam pertobatan, apalagi memohon pengampunan dosa daripada Allah, maka ia menghujat Roh Kudus. Yang kedua, saudara, ketika orang itu menolak gerakan Roh Kudus, khususnya gerakan dalam mengambil suatu keputusan untuk mengikut dan menerima Yesus, Roh Kudus menawarkan kepadanya keselamatan, menggerakkan hatinya, tetapi ia menolak terus-menerus sampai akhir, maka ia menghujat Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ketika seorang meninggalkan Yesus dan tidak lagi percaya kepada Yesus, ia menghujat Roh Kudus. Dengar baik-baik saudaraku, sebagai seorang Kristen yang sudah dilahirkan baru dan sungguh-sungguh diselamatkan, maka ia tidak akan mungkin menghujat Roh Kudus. Ingat, menghujat Roh Kudus berarti maut. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.